Jadi kita tuh sebetulnya kalau disebut bangsa tuh nggak bisa ya. Kita tuh lebih lebih cocok untuk kita tuh disebut suku ya. Itu lebih tepat. Sukunya banyak. Ya. Nah ini satu bangsa, gitu loh. Kita tuh satu darah sebetulnya. Kalau kita melihat melihat ekologi kita, itu tuh kita tuh sama sebetulnya. Meskipun usahanya beda-beda, tetapi ekologinya sama. Nah ini kemudian satu kelompok ini itu disebut satu bangsa. Nah ini satu bangsa ini kemudian nanti ketika kita berhadapan dengan lain yang bangsa lain ini kita menjadi satu, maka kemudian disebut sebagai satu bangsa itu. Itu kan dari terjemahan tadinya sebenarnya dari bangsa kemudian menjadi bahasa Melayu menjadi bangsa itu. Pertanyaan kedua yang mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman yang lebih tepat untuk semua yang mendengarkan, terutama anak-anak saya jamaah Ma'iyah. Kita kan mengenal Indonesia ini sebagai negara, lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita mendengar dalam buku-buku zaman dulu kan ada nagari. Bedanya apa Mas, nagari dulu dengan negara sekarang? Ya, begini. Coba saya jelaskan mulai dari awal. Nagara itu dalam bahasa Sanskerta itu berarti kota sebetulnya. Kota. Nah, negara menjadi istilahnya menjadi state seperti sekarang ini itu baru zaman kolonial. Itu negara itu lalu abad 19. Ya, abad 19. Itu lalu state itu diterjemahkan dengan kata negara. Kenapa? Karena bahasa Indonesia nggak punya, terpaksa harus memakai bahasa Jawa itu untuk menerjemahkan state itu. Nah, makanya kemudian kalau di Jawa itu ada perbedaan antara negara dan nagari. Kalau negoro itu artinya itu kutho, kalau negari itu desa. Makanya dulu kalau umpamanya orang kota gede, kalau mau ke pasar Bringarjo, kalau badhe datang negari, badhe datang negoro. Nggih itu. Tinggalnya di negari. Ya itu. Kalau datang negari kalau nih. Kemudian kelak dijadikan sentimen kelas, negari jadi udik, jadi desa itu Mas. Ya itu. Ya. Itu. Aslinya negari itu adalah yang bukan kota. Ya. Nah, oke Mas, sekarang negara ini kan kemudian rekrutmennya dari bahasa Sanskerta dijadikan bahasa modern Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian kalau sebelum 1945 kan kita punyanya Mataram, keraton-keraton dan kesultanan-kesultanan. Nah, mungkin ibu kotanya waktu itu namanya Kutogoro dulu namanya. Kutogoro. Ya. Itu. Nanti itu Kutogoro lalu ada Negara Agung. Tuh. Setelah Negara Agung nanti ada Monconegoro itu. Nah, saya ingin kita mendapatkan penjelasan dari Romo Manu ya. Kan kita ini negara kesatuan, Mas. Ya. Saya tidak tahu dari mana ngambilnya dulu konsep negara kesatuan itu, karena kita juga mengenal ada misalnya dulu kan ada perdikan-perdikan. Jadi satu wilayah yang kita sebut negara bisa terdiri dari perdikan-perdikan dengan otonomi dan seterusnya. Kemudian ada negara yang sifatnya persemakmuran. Kalau di barat namanya Commonwealth. Ya. Nah, kalau menurut Mas Manu, kita memilih negara kesatuan itu asal usulnya dari mana ya? Itu dari kaum intelektual pada masa itu. Ya. Yang mereka dulu pernah sekolah di Belanda. Ya. Jadi seperti Bung Karno, seperti Ki Hajar, Muhammad Hatta mereka kemudian memilih itu. Bahwa mereka itu hidup di wilayah yang sama, mereka merasa satu kelompok begitu. Yang antara orang seperti Bung Hatta dan Bung Karno itu mereka itu merasa sama.
meskipun wilayahnya beda-beda itu. Jadi bentuk negara atau pilihan negara kesatuan itu ngambil dari penjajahnya gitu Mas. Iya, iya. Jadi kita niru penjajah kita untuk membangun rumah kita kan, gampangnya kan. Nyun sewu ini. Nah, sebenarnya setelah 77 tahun kita merdeka dan melaksanakan segala sesuatu dalam kenegaraan kesatuan ini, sebenarnya menurut Romo Mangun sendiri itu lebih tepat mana? Kan ada kemungkinan lain negara persemakmuran, negara perdikan dan seterusnya itu. Karena kalau saya menduga, meskipun saya tidak tahu teorinya ya, negara kesatuan itu kalau secara sejarah otentik di Jawa ini dimulai dari Mataram, Mas. Kalau saya, wallahu alam ya. Itu yang menyebabkan Mangiran itu dulu dicurigai dianggap balelo oleh Panembahan Senopati karena konsep dia itu konsep negara kesatuan, bukan negara persemakmuran, perdikan-perdikan gitu ya. Nah sekarang faktanya kemudian beberapa tahun yang lalu kan ada ide mengenai otonomi daerah segala macam. Itu kan sebenarnya mirip-mirip dengan perdikan dan persatuan persemakmuran itu. Kalau Romo Mangun sendiri melihat Indonesia itu sebenarnya wajahnya atau wujudnya itu sebenarnya lebih kesatuan apa lebih persemakmuran? Ya kalau kesatuan jelas tidak. Kenapa? Karena memang kita tuh secara kultural itu memang peradaban kita tuh berbeda. Adat istiadat kita tuh memang berbeda. Karena memang kita hidup di ekologi yang berlainan. Maka kalau saya lebih cenderung untuk jangan disebut dengan negara itu loh. Tapi kembalikan pada dulu Nusa itu loh. Nusa. Tuh. Jadi misalnya daerah Sumatera itu dulu Nusa. Kemudian Jawa itu ya Nusa. Kemudian Kalimantan itu Nusa semua. Terus menjadi Nusantara itu, terus menjadi Nusantara. Ya. Kenapa sih dulu kok enggak, Bung Karno dulu kok enggak melantik atau memproklamasikan negara Nusantara, kenapa enggak sih? Itu karena dia mengikuti apa yang dikatakan oleh dosen-dosennya. Iya, dosen-dosennya di Belanda itu. Jadi kita ini dijajah dan berlaku berdasarkan tuntunan penjajah kita kan gitu kan. Iya, gitu ya Mas. Iya, betul. Jadi ini kan kumpulan dari nusa-nusa. Iya. Nah sekarang kalau kita tarik garis ke konsep bangsa Mas, kan ada konsep negara bangsa atau nation state misalnya. Cocoknya sih bukan nation state kalau menurut saya, state nation. Jadi bangsa yang didasarkan pada kesamaan negara. Jadi orang Madura, orang Batak, orang Bugis itu semua karena satu negara dia disebut atau dianggap satu bangsa. Jadi state nation, bukan nation state. Jadi kalau menurut Romo Mangun sendiri ya, sebenarnya kita ini sebangsa atau kumpulan bangsa-bangsa Mas? Jadi kita tuh sebenarnya kalau disebut bangsa tuh nggak bisa ya. Kita tuh lebih cocok untuk kita tuh disebut suku ya. Itu lebih tepat. Sukunya banyak. Ya. Nah ini satu bangsa, gitu loh. Kita tuh satu darah sebetulnya. Kalau kita melihat ekologi kita, itu tuh kita tuh sama sebetulnya. Meskipun usahanya beda-beda, tetapi ekologinya sama. Nah ini kemudian satu kelompok ini itu disebut satu bangsa. Nah ini satu bangsa ini kemudian nanti ketika kita berhadapan dengan lain yang bangsa lain ini kita menjadi satu, maka kemudian disebut sebagai satu bangsa itu kan dari terjemahan tadinya sebenarnya dari bangsa kemudian menjadi bahasa Melayu menjadi bangsa itu. Jadi kita ini cocoknya satu bangsa. Iya, kita satu bangsa itu kan. Nyun sewu ya. Kalau ini kan konsepnya tidak jelas Mas sampai sekarang. Karena sejak kita Sumpah Pemuda 1928 itu yang disebut cuman tanah air, bangsa dan negara. Sementara bangsa tadi merupakan lanjutan dari
wangsa tadi. Ya, ya. Negara tidak. Sementara orang Madura sama orang Jawa sama orang Bugis itu satu negara pasti. Ya. Tapi kalau satu bangsa kan harus dicari teorinya kok bisa satu bangsa. Ya itu satu bangsa, satu suku ya. Itu Ya. loh. Kalau Satu suku malahan ya. Ya. Bukan kumpulan bangsa-bangsa tapi satu suku, satu suku. Suku. Itu. Jadi bangsa suku ya. Ya. Bangsa betul. suku. Sebab kan kalau kita cari bahasanya, perilakunya, budayanya, pakaiannya, segala macamnya berbeda. Misalnya Madura sama Bugis atau Madura sama Batak, Minang itu sangat berbeda. Maka tidak mungkin mereka satu bangsa. Gitu kan. Sementara kayak Belgia sama Belanda itu bahasanya sama, wujud orangnya sama, budayanya sama, makanannya sama, disebut bangsa yang berbeda. Ya, ya. Makanya kalau kita lebih tepat itu disebut suku. Karena apa? Karena kalau kita teliti betul itu bahasa kita itu mesti ada kesamaan itu. Ya, ada kata-kata yang sama yang dimiliki oleh Jadi, Batak punya, Bugis punya kata yang sama itu loh. Berarti Moro juga termasuk suku Nusantara, Mas, karena bahasanya Moro juga mirip Minang, mirip Iya, memang. Jawa, mirip Melayu dan Iya, seterusnya. sampai Pulau Formosa itu sama itu satu suku itu. Bahkan Kalimantan sama Myanmar aja saya lihat mirip-mirip, Mas. Iya, memang. Gitu memang, kan? memang. Jadi memang harus ada pembenahan pengertian kembali, Mas, Iya, mengenai wangsa, bangsa, suku dan Iya, seterusnya. iya, Karena iya. kalau secara elementer kan kita menyangkanya lo Indonesia itu persatuan bangsa-bangsa. Iya. Karena Madura itu satu bangsa, Jawa satu bangsa. Bukan, gitu. Mikir menurut Mas Manu sebaliknya, kita tuh satu suku karena ekologinya sama meskipun nusanya berbeda gitu ya. Jadi ini harus kita diskusikan lagi supaya kita lebih tepat. Sebab yang pasti benar adalah satu negara yang tidak disebut oleh Sumpah Pemuda 1928. Kan tidak ada satu negara Indonesia, tidak ada. Yang ada satu tanah air, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, kan gitu. Jadi menurut saya, mungkin diskusi yang tahap kedua ini menganjurkan agar supaya ada diskusi para cerdik pandai maupun kelompok-kelompok di kalangan rakyat untuk membenahi, untuk melakukan recovery secara lebih tepat pengertian mengenai bangsa, wangsa, suku. Nusa dan seterusnya tadi supaya kita, karena ini nanti mempengaruhi mentalnya, mempengaruhi kepercayaan dirinya gitu kan. Betul. Ini mempengaruhi sepak terjang pembangunan kita, mempengaruhi sikap kita kepada bangsa yang lain. Makanya itu kalau kita dikatakan kita tuh bangsa begitu, itu mesti ada rasa iri itu ada. Tapi kalau suku tidak, karena apa? Karena dia satu darah itu loh. Ada ikatan itu tuh ada itu loh. Nah kalau bangsa kan enggak itu loh. Sementara pemahaman mengenai suku di era modern itu geografis, Mas. Nah, geografis dan kultural paling suku Madura, suku Sasak, Tolaki, Bugis, Mandar gitu-gitu ya. Padahal yang dimaksud Mas Romo Manu adalah ekologinya dan darahnya, Mas, ya, Pak? Iya, itu asal-usul, jadi genealoginya itu sebenarnya sama. Itu. Jadi kita itu satu suku. Jadi negara suku. Sama, bukan negara bangsa. Ya, gennya juga kita tuh sama. Sama. Oke, teman sekalian, kita mendapat pemahaman yang sangat baru dan terbalik dari yang kita sangka selama ini. Kita kan inginnya kemarin kan Indonesia itu PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Ada bangsa Papua, ada bangsa Madura, ada bangsa Lombok, Sasak, ada bangsa Bali, bahasa Jawa dan seterusnya. Menurut Mas Manu justru kita ini satu suku karena meskipun nusanya berbeda-beda tetapi ekologinya sama. Gitu. Bahkan ekosofinya ya Mas. Nanti kita cari bab lain berikutnya soal ekosofi. Gitu ya. Jadi terima kasih teman sekalian, mudah-mudahan ini menambah pertimbangan hidup kita, bukan hanya menambah wawasan dan pengetahuan, tapi menambah bahan untuk mempertimbangkan masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.